Mun, kalau perkembangan COVID-19 di Indonesia itu kayak gimana sih? Jadi perkembangan COVID-19 di Indonesia ini semakin hari bukannya semakin berkurang tapi malah semakin bertambah. Berdasarkan data pada tanggal 22 Oktober 2020, bahwasanya Indonesia itu orang yang positif COVID-nya mencapai angka 373.000 kasus gitu, sekitaran segitulah. Dan kasus ini malah lebih banyak 4.200 kasus daripada kasus-kasus sebelumnya. Dan bahkan orang yang meninggal itu mencapai 12.800 jiwa. Dan alhamdulillah ada juga yang sembuh, dan sembuhnya ini juga semakin meningkat juga dan mencapai angka sekitar 298.000 jiwa yang sembuh dari kasus COVID-19 ini. Dan angka penyumbang COVID terbanyak itu berasal dari Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 1.000 jiwa. Ya mungkin karena penduduknya padat juga kan, dan Indonesia ini juga kan sudah mulai berusaha dengan program new normal kan, dengan kehidupan baru, kebiasaan baru. Dan ya mungkin kita tidak tahu kan, walaupun kita sudah mulai dengan gaya hidup baru, tapi kok untuk virusnya sendiri kan kita tidak tahu apakah itu masih ada ataupun sudah tiada. Dan bahkan ini ada orang yang justru dia punya virus tapi dia tidak mengalami gejala-gejala seperti apa sih yang bersin ataupun demam yang biasa disebut dengan OTG. Nah justru inilah kita harus waspada dengan orang tanpa gejala tersebut. Dan mungkin menurut saya nih ya, agar Indonesia semakin berkurang kasusnya, mungkin kita harus taat kepada protokol dan mematuhi apa yang pemerintah anjurkan gitu. Jangan sampai kita membantahnya. Ya walaupun kita bosan, kita tahu kita bosan di rumah, kita butuh hiburan, tapi jangan sering-seringlah keluar. Walaupun kita keluar juga tetap harus patuhi protokol dan menggunakan masker. Dan akan hal ini pun mungkin tidak hanya di kota saja gitu kan, tapi tidak menutup kemungkinan di desa pun atau orang wilayah terpencil pun bisa saja terkena dampak dari COVID-19 ini, karena banyaknya orang berlibur kan, ataupun ada yang mudik juga. Sempat viral juga fenomena mudik Indonesia, dan takutnya ini ada orang-orang tanpa gejala juga gitu yang justru malah menyebarkan virus di daerah tersebut. Dan saya berharap semoga Indonesia ini kembali normal lagi tanpa adanya pandemi, dan kita bisa hidup seperti biasa lagi gitu. Kita bisa sekolah tatap muka, bekerja tatap muka kembali, karena justru banyak dampak negatifnya sih daripada positifnya karena corona ini. Ya mudah-mudahan saja bisa cepat hilang dan selesai. Oleh karenanya mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Amin.